Pak, Pak, apa letternya to? Niki lho lagi foto niki lho. Lah ngopo iki? Dalam rangka apa iki? Biasa Pak, biar kayak di Arab-Arab. Yalah, wong edian kabeh mesti iki. Ayo, siapa yang pertama kali ngira kalau ini di Arab? Ngaku. Nggak ada yang ngira sih pasti. Penonton juga udah tahu mah kalau ini Parangtritis. Hehe, jadi bener teman-teman, kita sekarang baru ada di Gumuk Pasir Parangtritis. Terletak di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, tempat ini memiliki karakter fisik yang unik, di mana terdapat hamparan pasir yang sangat luas, membentuk gundukan. Hah? 2000. Oh, ya makasih ya. Iya. Gimana penelitian kita? Ada yang kurang nggak? Kan emang belum mulai. Mau apa lagi nih? Mau Arab-Araban lagi? Enggak, Pak. Kita itu sebenarnya baru penelitian, Pak. Penelitian apa? Tentang gumuk pasir. Oke, Gumuk Pasir. Kalau kita jadiin bapaknya narasumber aja gimana? Gas lah tanya. Mau tanya Pak, kalau aktivitas pariwisata di sini gimana ya Pak? Pariwisata? Yo, gini nih. Tapi semakin kesini kayaknya semakin ramai nih. Nggak tahu kenapa. Tahu nggak Pak, kok Gumuk Pasir di sini bisa terbentuk? Ngawur kowe, kamu pikir bapaknya kuliah di geografi lingkungan apa? Ya normalnya memang kalau di Indonesia harusnya tidak ada gumuk pasir karena biasanya gumuk pasir itu ditemukannya di negara-negara yang iklimnya kering. Ya kayak Arab-Arab kalian ini. Tapi alhamdulillah di Jogja kita punya gumuk pasir. Nah itu salah satu keistimewaan karena kita punya banyak hal, ada material dari gunung api Merapi, kemudian ada angin yang bertiup kencang. Nah ini mengakibatkan terbentuknya gumuk pasir di sini. Ya namun sayangnya sekarang kondisinya cukup memprihatinkan ya. Dari sisi luasan itu setiap tahun semakin berkurang karena sebenarnya ada dua hal. Yang pertama terkait dengan ancaman agrogenik, banyak ditanami cemara udang dan sebagainya. Padahal cemara udang ini dia sifatnya sebagai wind barrier kalau bahasa Inggris itu ya, menahan angin. Jadi angin yang seharusnya bisa mentransportasikan pasir kemudian dibawa ke sini akhirnya karena ada banyak cemara udang ini jadi terhalang, akibatnya gumuk pasirnya lama-lama bisa mati. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan ancaman urbanogenik. Artinya apa? Di sini banyak permukiman, kemudian juga banyak aktivitas wisata-wisata seperti jeep ini lewat ini ya. Nah itu kan kalau dia lewat di atas pasir di dekat pantai itu dia lama-lama memadatkan pantai itu sehingga pasirnya padat, anginnya bertiup, nggak bisa membawa material sehingga lama-kelamaan gumuk pasirnya ini bisa mati. Jadi kalau kita lihat material gumuk pasir ini, kalau kita amati itu adalah material yang ada material mengkilat-mengkilatnya loh. Itu tandanya ada kuarsa di sana. Berarti itu dia asalnya dari batuan beku. Batuan beku itu dari mana? Dari gunung. Nah itu gunungnya berarti gunung apa? Bisa dari gunung purba yang ada di sini, bisa juga karena gunung api Merapi. Nah kita kan di sini punya dua musim Indonesia, ada musim barat dan musim timur. Pada musim barat ada arus susur pantai yang sejajar pantai itu, dia menyebarkan material dari sungai ke kanan dan ke kiri. Nah di sebelah timurnya Parangtritis itu kan kalau Anda amati kan ada bukit tinggi tuh. Perbukitan kars, nah itu sebagai barrier penghalang, jadinya semua material pasirnya numpuk di situ. Nah pas musim timur, ketika misalnya anginnya bertiup dari arah Australia, dan itu kan relatif kencang tuh, karena kita kan terbuka nih, samudranya nggak ada penghalang, anginnya kencang, membawa material pasir yang sudah kering, kemudian diendapkan di wilayah ini, terbentuklah gumuk pasir. Sayangnya yang tadi saya sampaikan, gumuk pasir ini sekarang terancam mati karena banyak aktivitas-aktivitas yang kemudian menghilangkan hak-haknya gumuk pasir. Dia nggak bisa hidup karena pasokan pasirnya berkurang, anginnya juga tidak bisa melewati karena banyak penghalang dan sebagainya. Sayang sekali itu. Padahal sekarang statusnya sudah masuk geosite dan harapannya sebenarnya gumuk pasir ini bisa kita tingkatkan levelnya masuk ke geopark. Jadi sudah diakui seluruh dunia gitu loh. Jawaban Bapak tersebut membuat kami kaget. Ya, makdek lah. Siapa sangka sih kalau Bapaknya tahu banyak tentang wilayah ini. Sampai-sampai kami lupa kalau es lilinnya enak sekali.
jenis-jenis gumuk pasir sendiri di dunia itu ada beberapa macam. Ada bentuk transversal, parabolik, berbentuk seperti huruf N, bentukan bintang, dan yang terakhir bentuk vertikal itu merupakan gumuk pasir yang berkebalikan dengan bentuk parabolik. Gumuk pasir dari tahun ke tahun itu semakin berkurang, dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu. Salah satu faktornya adalah adanya vegetasi invasif. Selain itu ada juga seiring dengan perkembangan waktu, tentunya ada perubahan penggunaan lahan. Jadi mulai ada permukiman, mulai ada bangunan pariwisata. Selain itu juga adanya aktivitas pariwisata seperti ATV atau jeep. Dua hal tersebut itu cukup berpengaruh terhadap kelangsungan gumuk pasir parangtritis itu, karena ketika ada vegetasi yang invasif, proses pembentukan gumuk pasir menjadi terhambat. Ke depan mungkin kita bisa mengembangkan konsep seperti sustainable ecotourism, sehingga masyarakat masih tetap bisa menikmati wisata gumuk pasir, tapi juga keberlangsungan gumuk pasir juga masih. Menarik. Cerita Mbak Hera tentang rencana pemerintah menjadikan Parangtritis sebagai bagian dari Geopark UNESCO membuat kami penasaran. Tambah lagi, apa bisa sih rencana tersebut terwujud di tengah maraknya aktivitas pariwisata yang mungkin dapat mengganggu berbagai fenomena alam? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tumbas ya Pak nggih. Mau Mas Pinara? Ajeng tanglet Pak, sampean iki tiang mriki mboten nggih Pak? Nggih, kula tiyang niki Mas. Niku omahe mburi omah kono. Nah, pas banget niki Pak. Kula badhe wawancara angsal mboten Pak diwawancara niki. Saged mawon, tapi yo saisone yo Mas le jawab ya. Nek angsal diwawancara nggih saya niki Pak. Pertanyaan yang pertama niki Pak. Terkait dengan perkembangan pariwisata di sini niku dari dulu sampai sekarang pripun nggih Pak perkembangannya Pak? Oh, yo nek saka yo jamanku cilik yo Mas. Yo dhisik iki ora serame iki sih tenan. Dhisik iki yo sepi, terus yo ono sing teko yo paling gur siji yo 10 wong paling yo. Terus tapi yo saiki iki dadi rame banget gitu loh. Apa meneh iki saiki rak yo ono jaman-jaman jipi lho Mas. Nah, kuwi yo marai rame. Terus saiki iki lho sing terkenal apa jenenge gumuk pasir lho Mas. Dan itu wah terkenal banget wih, rame itu. Terus saiki kan yo ngono yo kesing dagang barang yo Mas. Ono kuwi ya artiku ya Mas. Nah, niku aktivitas niku napa mawon ya Pak? Pariwisatane niku. Oh, nek ning kene ya Mas. Paling nek gumuk pasir ki terutama ki onone kuwi Mas saiki jeep. Nah, jeep kuwi, terus ono ATV. Terus ono kuwi sing nggo sluncur kuwi. Ngono kuwi ono. Terus apa nih yo? Yo paling kuwi Mas. Terus paling nek ya ono wong dodol lah, paling kuwi sih. Nah, yang terakhir nih Pak, kira-kira pariwisata di sini niku bagaimana dampaknya terhadap ekonomi niku Pak? Oh, dampaknya Mas. Yo saiki rame lah ya Mas. Karena iki yo pariwisata tuh kayak menambah jumlah yang pendatang turis-turis. Oh, ono sing turis saka Malaysia, Swedia, barang itu ya. Tapi yo dengan kuwi tambah rame, terus yo sing jelas ekonomine semakin meningkat ngono yo. Ekonomine meningkat. Terus yo iso ya alhamdulillah syukur iso jajake anak, iso nyekolahi anak Mas. Gitu. Iso nggo dagang barang ya. Sing mulane iki ade iki gur tani, saiki iso karo dagang. Pertanyaannya adalah apa latar belakang pengajuan Pasir Parangtritis sebagai Geopark UNESCO? Mungkin perlu kami informasikan bahwa untuk saat ini Geopark
baru pada taraf pengajuan geopark nasional. Karena untuk menuju UNESCO Global Geopark itu diperlukan tahapan. Pada tahun ini akan diadakan penilaian ataupun verifikasi Geopark Jogja menjadi geopark nasional. Nanti kalau pada saatnya Geopark Jogja dinyatakan memenuhi syarat untuk maju ke geopark nasional, insya Allah di tahun 2025 awal nanti akan ada penetapan geopark nasional. Yang kemudian nanti setelah setahun dikelola, nanti bisa diajukan ke UNESCO Global Geopark. Gumuk Pasir hari ini kondisinya memang belum memungkinkan untuk dijadikan sebuah objek wisata UNESCO Global Geopark. Karena menurut data dari tahun 76 hingga hari ini, laju pengurangan luasan gumuk pasir cukup tinggi. Data yang bisa kita rekam paling akhir itu tahun 76 masih ada sekitar 400-an hektar. Hari ini luasan gumuk pasir hanya sekitar 17 hektar. Dan diprediksi oleh teman-teman Gajah Mada sendiri, kalau gumuk pasir dikelola dengan kondisi saat ini, itu insya Allah gumuk pasir akan hilang 20 tahun lagi. Saat ini kalau adik-adik ke sana lagi, tipe Barjani udah nggak ada. Karena aktivitas manusia cukup merusak. Kita akui di tahun-tahun lalu memang pada tahun-tahun 90, 80 itu ada kesalahan kebijakan dalam pengembangan gumuk pasir. Karena pada tahun-tahun itu gumuk pasir gersang itu dianggap sebagai lahan kritis. Jadi ada proyek penghijauan di sana. Penghijauannya berhasil, namun gumuk pasirnya berkurang. Tapi teman-teman kehutanan dan pertanian kemarin sudah kita diskusi memang menyadari bahwa kesalahan kebijakan yang menghambat pertumbuhan gumuk pasir sendiri, mereka bersiap bersama-sama kami dari Pemda DIY untuk merestorasi gumuk pasir. Tahap yang paling awal utamanya adalah untuk menghilangkan vegetasi invasi dan kalau bisa ya mengurangi paling tidak laju pertumbuhan bangunan. Dan kami sudah membagi zona-zona untuk pelaksanaan program restorasi, ada zona inti, zona penyangga, dan zona pengembangan. Untuk teman-teman masyarakat yang ada di gumuk pasir mungkin sudah kooperatif. Sebagian besar memahami bahwa gumuk pasirnya harus kita jaga keberadaannya dan kita uri-uri keberadaannya. Oke, menarik juga penjelasan Bapaknya. Iya juga ya, ternyata permasalahannya tuh cukup rumit. Jadi penasaran nih, kita kemarin kan belum sempet tanya tanggapan masyarakat terkait rencana pengembangan geopark ini. Wah. Pernah cah loro. Ngopo kowe cah loro ning kene iki arep endoen? Arep jajan to, Pak. Niki pesen es teh siji. Yo sik tak gawe ya, Le. Ge. Halo iki tusuk ngendi ya, Le? Niki, Pak, saking Badan Geopark takon-takon tentang gumuk pasir niku. Lah terus hasilnya piye? Nah, niki saking Pemda niku Geopark ajeng didadosaken situs warisan budaya, Pak. Jadi niku dadi kawasan dilindungi. Nah, nek menurut sampean pripun nggih niku? Nek menurutku ki yo, anu yo, sing penting siji sih, ojo ngrugeke masyarakat. Terus yo dinehi wadah atau tempat ngono yo dienggo pariwisata ben gayeng lah pokoke yo. Terus apa yo? Intinya iso majuke ekonomi masyarakat ngono wae sih nek aku yo. Oh alah ngoten to, Pak. Es. Hasil lisenanganku. Nah, malah ditinggal jajan iki piye to? Mongko celok kae. Es. Wah, abot kaya beban hidup anak pertama. Wah, iki ra ono sing dodo ku es piye iki? Mosok sak Indonesia kere kabeh. Wah, payah ngene iki, Pak. Masuk. Ngopo ya, Mas? Ngaget-ngaget wae. Tumbas es, Pak. Tumbas es? Iya. Oh, piro? Kayak celak bakul es to kayak gini. Iya. Sik wingi kae lho. Iya sing saka gumuk kan. Ya kayak atuh kurang. Aku gas wae sih. Yes. Nyo, tak bonusi ya. Soalnya aku melihat Indonesia di wajahmu. Kemiskinan, gizi buruk, masa depan suram. Iki nggo bekal wis rasa bayar, gratis wae. Aku ngerti kowe ra ndedit. Ya?
Kayak iki ora ganti klambine tok kayak iki. Ayo ijo terus klambine. Iya neng. Wong edian mana iki opo iki? Apa iki? Tumbes Pak, tumbes Pak. Panas banget itu. Mas, tumbas es mas. Ini es apa mawon mas? Gua aku yo, mboten ngetos ini kuwi apa. Loh, Loh. Mas Baktiar. Lho. Jenengan sinten kok kertas kula? Kula niku Hera mas. Praktikan jenengan. Lho. Jenengan iku dosen Pak. Itu sen. Makanya Mas, jangan judge the book by its cover. No. Ya ngapunten to Pak ya, ora mboten ngertos to dhewe ya ora arti to ya. Pikiran ya Pak. Lah nggih, nah niki penelitian kemarin tuh kita sudah ke Badan Geopark Pak. Terus katanya mereka niku ini tuh Gumuk Pasir itu ada permasalahan dari aktivitas warganya, kan ceritanya. Ya laras itu mas, betul. Jadi aktivitas pariwisata di sekitar Gumuk Pasir itu contohnya seperti ATV dan jeep itu memang membuat suplai material pembentukan Gumuk Pasir menjadi terhalang karena aktivitas jeep dan ATV membuat Gumuk Pasir itu jadi semakin memadat. Di Pergub itu juga sudah disampaikan apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jadi kalau misalnya zona inti ya sebisa mungkin tidak ada aktivitas apapun di sana, khusus untuk restorasi Gumuk Pasir supaya dia kondisinya bisa kembali lagi seperti dulu. Nggih leres niku Pak Bahtiar. Semoga ini nanti restorasi Gumuk Pasir bisa berjalan dengan lancar, dengan maksimal sehingga nanti Gumuk Pasir bisa mendapatkan hak-haknya kembali seperti sebelum adanya aktivitas manusia sedulu kala seperti itu. Amin, amin. Dan begitulah, namanya juga kehidupan memang penuh plot twist. Siapa sih yang nyangka kalau benang merah penelitian kami akan disatukan oleh sebatang es lilin? Jadi bagaimana menurut teman-teman? Layakkah Parangtritis menjadi warisan dunia UNESCO?